jagung ini Pak 5 tahun, tapi alhamdulillah ya kita tekuni sendiri, biarpun ada corona berjalan saya tetap di kebun bertani terus. Alhamdulillah hasilnya juga ya kita bisa memuaskan. Cuma yaitu kendalanya satu, saya mohon dengan hormat itu dari Dinas Pertanian, bahkan perwakilannya lah, kalau bisa tolong ditengok ke kebun saya. Selama ini belum pernah ditengok, tapi alhamdulillah sore hari ini Pak Wakil Bupati beserta rombongan Pak DPR juga bisa sempat hadir nengok kebun saya juga sangat bersyukur. Karena jagung saya ini bukan 1 atau 2 hektar, ini sempat 5 hektar Pak. 5 hektar ini biasa kalau satu kali panen itu berapa banyak? Satu kali panen 5 hektar Pak, kemarin saya dapat satu kali panen itu 130 juta. Ya. Mudah-mudahan yang sekarang ini nanti bisa sekitar 150 juta. Tapi nanti dipotong untuk transportnya, untuk tenaganya, untuk ini juga ya alhamdulillah. Karena kita ini namanya petani, ya itulah. Cuma kendalanya saya Pak, hasil panennya saja yang tidak bisa. Itu harus mengeluarkan biaya cukup banyak karena untuk membayar mobilnya, angkut ke tempat. Hasil panen sendiri Pak, kebetulan hasil panen ini ada tengkolak sendiri dari bawah Pak. Itu hasilnya biar berapa ton ada yang ngambil untuk ternak Pak, untuk digiling lagi untuk ternak. Jadi itu pun juga kalau terlalu banyak harganya pun menurun karena dia alasannya sudah ngambil di sana. Kadang-kadang kebingungan nanti hasil panennya jualnya ini minimal 5.000 serendah-rendahnya. Apakah nanti bersedia untuk membagikan ilmu ini kepada teman-teman petani lainnya? Saya siap Pak. Jadi apabila dari pemerintah mengendaki saya dimintain petunjuk bagaimana, saya siap karena saya ini memang petani. Jadi iya petani, apalagi bantu untuk petani, saya sangat bersyukur, sangat senang sekali begitu. Jadi dari hasil penanaman jagung ini untuk menghidupi keluarga dan juga mungkin anak kuliah atau apa sekolah. Jadi alhamdulillah Pak, saya hasil jagung ini anak saya yang ini kaya, yang pertama yang kuliah ada di Malang, ambil jurusan arsitek Pak. Ini sudah mau diwisuda, dia mau ambil S2 lagi di Thailand dari hasil jagung ini. Terus anak saya yang SMA ini ada di Tangerang sana, sambil latihan bulu tangkis juga Pak. Itu memerlukan biaya cukup banyak juga. Jadi saya setiap bulan itu kurang lebih sekitar 30-40 juta tiap bulan kita untuk anak kita sendiri. Itu pun hasil dari jagung. Kalau saya nggak jadi petani, terus yang kendala untuk kita tekuni Pak, kalau jonder Pak, untuk bikin traktor kebun. Ini kalau selesai panen langsung nanti kayak begini, selesai panen langsung kita traktor lagi kan dia hasilnya lebih bagus begitu Pak. Direncanakan sebagai lumbung jagung nasional Kerom. Mungkin betul. Bapak tanggapannya sebagai petani jagung? Saya pribadi Pak, kalau memang ada lumbung jagung di Kerom, saya sangat bersyukur sekali, sangat mendukung sekali. Dukung pemerintah saya, betul sangat dukung. Mungkin kalau ada, saya nanam bukan hanya 5 hektar saja, mungkin bisa 10 hektar. Karena lumbung ini kan hasil panen kita tetap akan dibeli. Biarpun saya usia sudah 74 tahun, saya masih mampu untuk tanam. Saya senang ini hari ini karena di tengah ekonomi masyarakat yang konon katanya belum terlalu bisa menggeliat karena masalah pandemi ya, tapi kita di Arso patut bersyukurlah ada beberapa jenis usaha yang bisa menopang bahkan memberikan harapan bagi masyarakat, terutama para petani. Salah satunya adalah Pak Abdul Rahim ini, di mana beliau sudah menekuni selama kurang lebih 4 tahun dan hampir rata-rata hasilnya sama. 4 hektar setiap kali panen, 1 hektarnya kurang lebih 5-6 hektar. Dapat dibayangkan 1 hektar 6 ton gitu ya, kali 5.000 kan berarti sudah 30 juta. Kalau rotasinya 4 bulan berturut-turut kan setiap bulan panen. Artinya setiap bulan dapat income 30 juta. Artinya Pak Abdul Rahim ini
bisa punya penghasilan bersih 1 bulan rata-rata 15 juta. Kalau 15 juta kan sudah melebihi gaji saya itu. Karena apa? Karena ketekunannya. Kalau selama ini petani mencari jalan sendiri-sendiri ya, cari pupuk sendiri, cari ini sendiri, bahkan setelah pasca panen ini mau cari pasaran juga sendiri. Tapi selama ini juga sudah bisa mandiri, apalagi nanti bersama-sama dengan pemerintah, insya Allah kehadiran pemerintah akan lebih meningkatkan harapan kesejahteraan bagi masyarakat yang kita sudah komitmen sebagai lumbung jagung nasional untuk di Kabupaten Kerom. Ke depan kita salah satu visi misi kita adalah pertanian kita, ya salah satu instrumen pertanian yang tidak bisa tinggalkan kan PPL. Kita sudah komitmen bahwa mulai tahun ini insya Allah PPL akan kita berikan kita pertama untuk kita diseleksi kembali, seleksi dalam artian siapa yang masih aktif, siapa yang tidak aktif, untuk kemudian kita tata kembali, dan kita akan fasilitasi PPL yang betul-betul serius menjadi ujung tombak sukses dan tidaknya para petani kan PPL. Walaupun para petani kita sudah pinter-pinter ya, tapi saya rasa dengan kehadiran PPL akan jauh lebih maksimal hasilnya. Karena itu PPL nanti ke depan akan kita benahi kembali dan kita fasilitasi bagi mereka yang betul-betul untuk bisa ini PPL, terutama dari saudara-saudara kita yang asli dari Papua ini kan memang perlu pendampingan. Kalau perlu PPL-nya ditanam di situ sampai berhasil, baik untuk tanam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Tanam di situ sampai berhasil, pada waktunya boleh. Itu adalah potensi bagus untuk pertanian tanaman pangan. Dan Pak Robin itu salah satu profil petani yang memang sudah dari sononya itu menggeluti tanaman jagung. Dan ini seiring dengan program pemerintah food estate, ya, program ketahanan pangan nasional yang kebetulan Pak Rogem itu sudah melakukan 5 tahun yang lalu sebelum ada program yang perlu didorong ya pendampingan dari petugas teknis di lapangan. Kalau kita lihat tadi ada jagung yang agak mengkerut, kurang berisi itu, kendalanya faktor apa, dan juga suplai pupuk juga ini kadang-kadang kita ini kan ya tergantung kiriman dari sana, sehingga pupuk subsidi juga itu kadang-kadang langka di pasaran, itu yang membuat kendala. Dan masalah fluktuasi harga, kadang-kadang murah, mahalnya sebentar aja. Makanya Mbah Rogem ini menerapkan tidak panen serempak, bertahap supaya ya bisa dapat apa mahalnya bisa, kalau murah ya itu sudah mau nggak mau tapi juga mau diapakan, karena apa ini hanya untuk memenuhi pasaran lokal. Sehingga ke depan harapan kita pemerintah daerah kalau bisa membuat industri hilirnya. Jagung ini mau dijadikan apa? Produk olahan, apakah pangan atau pakan ternak, jadi konsentrat dan sebagainya, sehingga selain memanfaatkan lahan-lahan yang ada ini juga menciptakan lapangan kerja, sehingga ini momen yang tepat dengan Mbah Rogem dengan usia yang sudah tua ini mempunyai semangat yang luar biasa, memberikan motivasi bagi kaum muda untuk ayo kita bangkit berdiri, kita manfaatkan lahan yang ada ini jangan sampai jadi lahan tidur yang produktif, sehingga hasilnya juga luar biasa. Kalau kita dengar tadi spektakuler juga hasilnya. Masalah jagung ini sekalipun harganya itu 5.000 kadang 4.000 masih ada keuntungan.